Oke, halo guys, bertemu dengan Ade dari Vertical Digimax. Kali ini kita berada di standnya Louis Soft, Mas ya? Louis Soft. Oke. Ini yang saya lihat, ini software unggulan aplikasi percetakan. Ya, betul. Berarti khusus memang aplikasi percetakan atau gimana nih kira-kira? Ya, jadi pertama-tama saya ingin kenalkan dulu apa sih Louis Soft itu dan dari mana sih Louis Soft itu. Jadi Louis Soft ini adalah divisi baru dari Rio Group atau Rio Digital Printing gitu. Jadi Rio ini kan sekarang cabangnya ada 10. Jadi mau nambah satu, yaitu divisi software. Jadi singkatannya Louis Soft ini adalah Lumajang Industri Software, seperti itu. Lumajang Industri Software. Software. Keren. Oke. Terus Mas? Untuk yang percetakannya, itu memang awal mulanya aplikasi ini kita launching. Sebelumnya itu memang kita trial dulu. Oke. Jadi aplikasi percetakan yang kita jual ini adalah untuk jawaban dari segala permasalahan yang ada di Rio Digital Printing tentang percetakan itu ada di aplikasi ini. Jadi ini trial dan errornya semuanya itu ada di perusahaan kami, seperti itu. Jadi aplikasi ini aplikasi yang komplit mulai dari awal seperti antrian, kemudian stok barang, produksi, kasir, kepegawaian, semuanya yang menyangkut perusahaan percetakan itu ada di aplikasi percetakan ini. Itu. Oke. Berarti sebelum di launching atau di apa memang udah di trial di tempat sendiri. Betul, gitu ya? Jadi kelinci percobaannya istilahnya itu di perusahaan kita sendiri gitu. Jadi ketika ada tambahan apa, inovasi apa yang mengikuti perkembangan zaman, karena kan eranya era teknologi ya. Betul. Jadi kita memanfaatkan itu untuk membuat software sendiri, kita kembangkan sendiri, kita trial dan error sendiri. Intinya seperti itu. Oke. Aku baru tahu kalau ada yang memang sebelum pembuatan di launching atau dikemas secara umum, ya, itu di trial di tempat sendiri. Trial di tempat sendiri juga. Jadi kalau ada rusak pun itu di tempat sendiri gitu loh. Betul. Jadi nggak mengecewakan orang gitu. Jadi ketika aplikasi ini kita launching, artinya aplikasi ini sudah siap digunakan untuk umum. Seperti itu. Jadi nggak khawatir kalau di tempat umum itu masih ada banyak errornya, masih banyak bugnya, enggak. Jadi kita benar-benar jual dalam keadaan bersih. Customer siap pakai seperti itu. Nah Mas, untuk kira-kira waktu sebelum dilempar ke umum itu berapa lama sih pembuatannya kira-kira? Untuk pengerjaannya ini kita memerlukan waktu sampai sekarang sebenarnya dalam tahapan untuk pengembangannya. Jadi belum ada istilah kita berapa bulan, 2 bulan, enggak. Kita membuat ini dari kisaran 6-5 tahun yang lalu. 6-5 tahun yang lalu. Kenapa lama gitu kan ya? Jawabannya kenapa lama gitu. Sebelumnya, jadi sebelum adanya software percetakan yang kita punya ini, kita ada software yang versi jadul lah gitu. Versi jadul gitu ya. Kemudian kita lihat dari sini ternyata software ini kelihatannya di masa depan itu nggak dipakai lagi. Jadi kita membuat versi yang teknologi baru mulai dari 6-5 tahun yang lalu dengan formula yang masih istilahnya masih 5 lah poinnya gitu. Jadi kita tambahin akhirnya membentuk formula yang bagus, yang sesuai sama percetakan. Akhirnya kita buatlah aplikasi percetakan ini gitu. Jadi mulai kisaran 6-5 tahun yang lalu dan sampai sekarang itu terus kita inovasi, kita terus kembangkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Seperti itu. Mantap, luar biasa. Oke, kita bedah dulu. Di sini aku lihat ada fitur unggulan. Siap. Misalnya ya. Jadi kayak otomatis broadcast nota order misalnya. Ya, betul. Jadi nanti kita boleh dijabarin satu-satu nanti ya. Ya, boleh. Jadi teman-teman di sini ada 5 fitur unggulan, yaitu yang aku lihat keren-keren sih. Jadi mulai dari perhitungan harga, gaji kepegawaian juga karyawan lah ya. Iya, betul. Terus perhitungan stok, autopilot paling penting ini. Betul. Ya kan? Itu adalah salah satu unggulan kita. Betul. Yang nantinya akan kita kupas lah. Mantap, dari namanya udah autopilot, berarti asik lah, otomatis. Oke, dari yang otomatis broadcast nota order. Oke, itu kira-kira gimana Mas ya? Jadi kembali yang saya ingatkan tadi ya, kita itu
selalu inovasi dalam menciptakan buat fitur seperti itu. Jadi istilah automatic broadcast nota order ini nantinya ketika kita customer datang ke kasir itu kan melakukan pembayaran, ya toh. Kemudian kalau secara umum kadang kita kalau lihat di Indomaret ataupun Alfamaret itu kan kita kan dapat nota slip gitu kan. Nah, kita ingin mendukung program pemerintah, salah satunya itu untuk paperless. Di sekitar tahun 2000-an, pemerintah itu menggaungkan paperless itu. Jadi kita ingin mewujudkan itu untuk mengurangi penggunaan kertas di sisi nota tersebut. Jadi kita mengirim nota itu nantinya langsung ke WA customer. Oke. Jadi nanti info yang didapat di situ itu lengkap. Jadi info yang didapat di nota tersebut lengkap, mulai dari item pembelian kita, kemudian kapan waktu barang kita diambil, itu semuanya lengkap di nota tersebut. Jadi kita nggak perlu lagi gitu dapat kertasnya takut rusak atau apa. Jadi kita langsung broadcast dari sistemnya yang akan ngirim ke WA customer seperti itu. Oke. Berarti bisa dibilang ini salah satu sistem yang juga membantu apa juga ya, kayak ramah lingkungan juga ya? Ya, ramah lingkungan, digitalisasi, mengikuti perkembangan zaman. Oke, jadi kertasnya dihilangkan. Betul. Ya. Mesin juga nggak perlu beli, kan? Nah, itu lebih menghemat lah untuk penggunaan digital ini. Yang aku yang aku pikirkan ini mungkin lebih enak gitu deh kayaknya. Karena gini, kita kapan aja mau megang kertas itu biasanya bisa hilang, bisa lungset, bisa apapun itu lah. Kena air. Kalau udah di HP, biasanya kalau orang nggak megang HP 10 menitnya udah bingung. Nah, betul. Ya kan? Ya. Memang. Jadi tujuan kita itu untuk seperti itu. Termasuk WhatsApp itu kan orang kan sedikit-sedikit buka WhatsApp, ada kepentingan juga di WhatsApp. Jadi kita memanfaatkan itu. Sebelumnya kita nggak pakai ke WA, tapi dulu SMS kita. Karena SMS itu udah usang ya, kita kan jarang ya nggak buka SMS itu kan jarang, bahkan kita nggak pernah gitu loh. Jadi kita inovasi apa kira-kira yang sering dibuka sama orang, email juga enggak gitu, kalau nggak kepentingan orang tertentu gitu. Jadi kita pilih WhatsApp. Jadi nota ketika sudah selesai pembayaran langsung terbroadcast ke nota. Termasuk nantinya ketika ada pengambilan nanti akan ada info dari notanya. Jadi jadi kadang ada orang tanya gini, Mas, kapan cetakan saya tuh bisa diambil gitu kan? Nah nanti sistem otomatis akan mengirim kembali ke broadcast WA gitu kan. Selamat siang kakak, atau selamat sore atau selamat malam. Pesanan Anda sudah siap diambil dan silakan Anda datang ke toko. Itu otomatis terbroadcast ke WA seperti itu. Oke. Jadi ada remindernya juga gitu loh. Oke. Penting itu, Mas. Penting. Kadang-kadang kalau kertas kita lupa, kapan mau diambil juga lupa. Semua lupa lah ya. Serba lupa. Kita ini kan banyak kerjaan seperti itu kan. Oke. Jadi teman-teman, salah satu yang saya suka di automatic broadcast nota ini adalah mereka juga mengikut sadar lingkungan juga. Oke, ramah lingkungan juga, ya kan? Oke, yang nomor 1 udah sip. Ya, nomor 2 perhitungan harga nih. Ya, itu yang gimana Mas kira-kira Mas? Perhitungan harga itu yang kita maksud adalah kadang kita sebagai owner itu bingung untuk menentukan harga-harga jasa. Jadi di program kita itu ada tipe produk yang sangat banyak. Dan tipe produk tersebut sudah memiliki form masing-masing untuk perhitungannya. Jadi intinya kalau secara orang awam itu untuk form penghitungannya itu lebih lengkap seperti harga-harganya, kemudian nanti otomatis di kasirnya itu kelihatan. Jadi nggak perlu tanya owner, tinggal masukkan lebarnya berapa, panjangnya berapa, otomatis akan terhitung di situ. Ini biayanya berapa. Ketika pesanannya semakin banyak, otomatis sistem akan buat kalkulasi harga sendiri yang sudah terpaten. Itu otomatis sekian seperti itu. Jadi nggak perlu tanya ke owner, nggak perlu tanya ke supervisor, itu sistem sudah mengkalkulasi sendiri lah seperti itu. Jadi perhitungan harganya itu otomatis seperti itu. Dan ini kalau kita lihat jarang ada fitur seperti ini. Jadi kita membuat itu sebagai fitur yang unggulan. Oke. Mas boleh nanya juga yang nomor 2 nih ya. Berarti si mesin nggak ada patongan harga ya kali ya? Ada ya? Tetap ada ya? Ada.
kadang memang seperti contoh untuk ukuran sekian kali sekian, misalnya 1 meter kali 1 meter, itu harganya berapa? Itu diinput di sistemnya. Oke. Gitu. Jadi ketika misalkan 1 meter kali 1 meter harganya 5.000. Nah nanti di sisi sistem ketika ada orang beli cuma ukurannya setengah meter, berarti pembagian duanya 2.500. Nah seperti itu kok. Otomatis. Ya, Wow. seperti itu. Wow. Gambaran singkatnya seperti itu. Dan ini diterapkan di offset, di A3 dan lain-lain. Semua lah ya. Semuanya. Banyak tipe produknya di situ. Oke, berarti nomor 2 adalah untuk mengurangi kesalahan mungkin. Mengurangi kesalahan, betul. Mempermudah kasir atau gimana? Mempermudah pekerjaan kita lah sebagai manusia nantinya kasirnya di situ. Oke, bro. Berarti ada 2 kemudahannya supaya memudahkan perhitungan. Betul. Yang terhindar dari kayak miss, salah hitung atau gimana gitu-gitu ya. Betul. Oke deh. Nomor 2 sip, centang. Nomor 3 gaji kepegawaian, karyawan lah gajinya ya. Nah ini kan kayak payroll gitu-gitu ya. Iya, betul. Nah kalau ini gimana mas kira-kira? Oke, kalau untuk gaji kepegawaian, kadang kita ini si owner gitu kan nggak pengen boncos ya. Kalau bisa tuh jangan sampai ada kerugian. Nah di sistem kami itu ada otomatis perhitungan gaji. Jadi mulai dari perhitungan gaji, perhitungan keterlambatan pegawai, kemudian perhitungan atau kalkulasi si pegawai ini nggak masuk. Jadi di sistem atau di fitur kepegawaian ini nanti lengkap gitu. Jadi si manajemen SDM itu nggak perlu lagi ngerekap manual gitu. Misalkan kalau di tempat kita itu ada yang sering terlambat, ada yang sering nggak masuk, di fitur kepegawaian ini sudah ada kalkulasinya sendiri seperti itu. Ada kalkulasi, anak si A ini 1 bulan itu nggak masuk 3 kali, si B nggak masuk 2 kali, si C nggak masuk 1 kali, itu otomatis ada kalkulasinya. Jadi kita si owner itu nggak ngasih gaji full ke anak yang jarang masuk seperti itu. Karena ada pegawai yang jarang masuk, dikit-dikit izin, kasihan kan yang bener-bener rajin. Nah, di sistem kita ada otomatis seperti itu. Terus kemudian ada kalkulasi untuk pegawai yang sering terlambat. Di perusahaan kami di Rio Group itu ketika ada keterlambatan per menit itu ada denda 1.000 untuk efek jerah. Jadi anak-anak yang awalnya ini jarang rutin absennya atau jarang disiplin hanya